Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya perilaku jujur. Sebelum kita beranjak kepada materi pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terlebih dahulu semoga kita diberikan kesehatan, juga diberikan ilmu dan juga pemahamannya terhadap ilmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan doa kita sekalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang jujur. Maka untuk kesempatan pertemuan kali ini kita membahas tentang pentingnya perilaku jujur, kemudian keutamaan perilaku jujur dan macam-macam kejujuran. Pertama-tama, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang jujur, ruhnya jujur. Pada kesempatan ini, pertama-tama kita membahas mengenai pengertian atau arti daripada jujur. Anak-anak sekalian, jujur ini memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak dikatakan bohong atau dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, kan? Dan juga baik benar dalam perbuatan ataupun baik dan benar dalam ucapan. Jadi perbuatan dan ucapan kita hendaklah apa yang diperintah berlaku benar dan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, anak sekalian, ini yang berarti wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, ma'as-shadiqin. Nah, di sini Allah menganjurkan kepada kita sekalian selaku orang yang beriman, sebagaimana dalam ayat tadi ini menghimbau, mengajak, mengharuskan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Anak-anak sekalian, kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak
untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi. Dan juga kita di sekolah, pada saat kita ulangan, kita melakukan nyontek, maka dalam hati kita akan mengatakan tidak. Nah, itu kejujuran akan nampak. Jadi dalam nyontek kita mengatakan tidak nyontek, tapi kenyataannya nyontek, itu berarti dusta. Ini lawan atau kebalikan daripada jujur. Oleh karena itu kita harus menghindari perbuatan dusta atau bohong. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadaba, di mana ngomong, di mana berbicara dusta, kan? Wa idza wa'ada akhlafa, di mana berjanji mengingkari. Wa idza utamina khona, di mana diamanati khianat. Nah, ini tanda-tanda orang yang munafik. Ini semua harus kita jauhi, harus kita hindari. Dusta, kan? Kemudian mengingkari janji, kemudian khianat. Tapi justru yang harus kita lakukan yaitu sifat atau perilaku jujur atau benar. Anak-anak sekalian, itu barangkali mengapa pentingnya kita berperilaku jujur. Pertama, jujur akan menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan jelek. Dan juga perilaku jujur akan menimbulkan kebaikan. Sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, kan, bahwa dasar iman adalah kejujuran. Jadi kalau iman dasarnya itu adalah kejujuran. Sedangkan kalau dasar nifak atau munafik adalah kebohongan atau dusta. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin dikategorikan orang yang beriman, maka berbuatlah jujur. Anak-anak sekalian, ini semua barangkali harus kita dapatkan, harus kita miliki, yaitu sifat jujur. Anak-anak sekalian, itu barangkali mengapa pentingnya kita berperilaku jujur. Ini semua agar kita mendapatkan suatu kebaikan atau kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Maidah ayat 119, Allah berfirman, inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya, mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka bakal kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, ini buah atau hasil dari perbuatan jujur. Maka Allah akan menempatkan pada tempat yang baik, yaitu surganya Allah. Oleh karena itu, sekali lagi kita tanamkanlah pada diri kita, milikilah oleh kita, yaitu perilaku jujur. Baik keadaan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Itulah anak-anak sekalian barangkali mengapa perilaku jujur perlu kita miliki. Pentingnya perilaku jujur. Anak-anak sekalian, keutamaan daripada perilaku jujur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu jujur. Karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengatakan pemiliknya kepada kebajikan, yang akan mengarahkan, mengantarkan orang yang jujur itu kepada kebajikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud dari radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ini keutamaan daripada perilaku jujur. Oleh Rasulullah SAW diisyaratkan bagi orang yang berlaku jujur
ini akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan membawa ke surga. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak sekalian, apa saja keutamaan daripada perilaku jujur? Yaitu perilaku jujur akan mengarahkan, akan menuntun kita kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan menuju dan membawa kita ke surga. Sifat jujur merupakan tanda keislaman. Salah satu barangkali kita mengaku sebagai orang Islam, salah satu diantaranya yaitu tertanamnya pada diri kita sifat jujur. Jadi jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat jujur tersebut. Sebab dengan jujur, pertama tadi Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur akan dipermudah rezekinya, akan dipermudah segala urusannya, dan juga bagi orang yang jujur akan disayangi orang, akan dihormati orang. Itu keutamaan bagi orang yang bersifat jujur. Oleh karena itu anak-anak sekalian, milikilah sifat jujur agar kita mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebagaimana tadi digariskan, baik melalui ayat atau firman Allah dan juga baik melalui yang dinyatakan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, itu barangkali pertama mengapa pentingnya perilaku jujur, kemudian yang kedua keutamaan daripada jujur. Sekarang kita lanjutkan dengan macam-macam kejujuran. Anak-anak sekalian, kejujuran itu menurut tempatnya ada jujur, ada beberapa macam. Pertama ada jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, jujur dalam ucapan. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi atau dorongan bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dan dalam berbuatnya. Jadi kejujuran itu harus betul-betul dengan keikhlasan sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai kita bersifat jujur cuma pura-pura saja, kan? Cuma pura-pura saja. Kemudian yang kedua jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kita jangan berbohong kalau mengucapkan atau memberitakan itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya atau kebenarannya. Kecuali berbuat bohong barangkali dalam rangka menyelamatkan orang lain, kan? Orang lain dalam arti orang lain itu benar tapi oleh kita barangkali diselamatkan. Semisal contoh, ada orang penjahat mengejar orang yang benar, kemudian mereka kita selamatkan, misalnya dimasukkan ke dalam rumah kita. Kalau penjahat tersebut menanyakan, kita jawab tidak ada orang. Itu bohong tapi menyelamatkan orang. Oleh karena itu sekali lagi, jujur dalam ucapan ini memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang ada. Kemudian yang ketiga anak-anak sekalian, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ini seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jadi amal perbuatan kita secara fisik sesuai dengan hati nurani kita. Jadi sehingga tidak ada suatu sifat dusta atau bohong. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas.
Jadi perbuatan itu bisanya kita melaksanakan ibadah sholat, kan? Tidaklah pura-pura di hadapan orang tua mengatakan sholat, padahal kenyataannya di luar kita, di luar rumah tidak melaksanakan sholat. Ini pura-pura kepada orang tua melaksanakan, tapi kenyataannya tidak. Ini yang dikatakan dusta atau bohong. Oleh karena itu, jujur dalam perbuatan. Jadi apa yang kita perbuat sesuai dengan batinnya kita. Sebab hati tidak akan bisa dibohongi, kan? Itulah anak-anak sekalian, sekali lagi itu adalah macam-macam jujur. Jujur itu ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Itu semua harus kita dengan sebaik-baiknya dan didorong dengan rasa ikhlas karena Allah. Anak-anak, itulah barangkali beberapa hal pokok bahasan pada hari ini yang kita bahas. Pertama, tentang pentingnya perilaku jujur, kemudian keutamaan perilaku jujur, kemudian juga macam-macam jujur. Itu semua barangkali sifat jujur harus kita miliki, kan? Harus kita miliki dan laksanakan baik dalam lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Sifat jujur harus kita miliki. Sebab dengan kejujuran, sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan bahwa kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kita ke surga. Itu keutamaan daripada perilaku jujur. Dan macam-macamnya, jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Anak-anak sekalian, itu barangkali beberapa hal yang perlu kita pahami dan sikapi, dan juga laksanakanlah dengan sebaik-baiknya perilaku jujur sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kiranya pertemuan pada hari ini dicukupkan sekian, dan sebelum kita akhiri, ada tugas bagi kalian yang ada buku paketnya dalam HP masing-masing. Silakan dibuka halaman 26. Di sana ada aktivitas siswa, ada tugas 4 macam. Silakan kalian kerjakan tugas ini ditulis dalam kertas, kemudian nanti dikumpulkan tugas ini pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi kurang lebih 1 minggu waktunya. Silahkan kalian kerjakan di rumah dan ditulis dalam kertas, dan nanti dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka. Baiklah anak-anak, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti pada saat tatap muka, silakan kalian ditulis bahan-bahan yang akan ditanyakan, kemudian kita diskusikan di kelas pada saat tatap muka. Baiklah anak-anak sekalian, kiranya pertemuan kali ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas, yang kita pada hari ini disampaikan, mudah-mudahan kiranya bisa diserap oleh kalian, bisa dipahami oleh kalian, kemudian ada manfaat bagi kita sekalian, yaitu apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.